Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamari TV? Senang sekali tentu saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, tentunya seperti biasa kita akan berbincang santai bersama narasumber kita di hari ini. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan berikan informasi-informasi terupdate untuk kita semua di hari ini. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Zaipul Basri. Beliau merupakan Kades Muara Bliti Baru. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Zaipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah, diberi oleh Allah SWT kesehatan, bisa hadir, bisa bertemu muka langsung dengan Pak Iqbal si kontak kita. Baik, Pak Zaipul Basri, saya sapanya Pak Kades aja ya. Iya. Iya, jadi Pak Kades ini Kades Muara Bliti Baru ya, untuk Kabupaten Musirawas ya. Dan pemirsa di rumah, kali ini kita akan berbincang yaitu terkait daripada Kades Muara Bliti Baru, prioritaskan pelayanan prima. Waduh. Jadi ini salah satu desa yang memang menjanjikan ya Pak, misalkan seperti itu karena dekat dengan ibu kota ya langsung ya. Ini panas dingin nggak sih menjadi seorang Kades tapi berdekatan langsung dengan bupati ini, dengan kepala daerah langsung. Oke Pak Kades, udah berapa lama menjabat Kades? Kalau untuk menjabat Kades ini saya dilantik hasil dari pemilihan serentak pada pesta demokrasi kemarin 8 April 2021. Alhamdulillah terpilih suara terbanyak. Dilantik kemarin pada tanggal 30 Juni 2021, berpilih 1 tahun menjabat. Waduh, jadi baru 1 tahun lebih kurang ya. Dan itu masih ada waktu 4 tahun lagi. 5 tahun lagi. Waduh, Pak Kades sekarang kan sebenarnya banyak sekali ya, kita tahu bahasanya pada saat pemilihan terlihat banyak visi misi yang udah diberikan, yang udah dilontarkan kepada masyarakat ya. Nah, tapi nanti kita membahas visi misi. Sebelum kita akan mengenal lebih dekat dulu sama Pak Kades nih. Pak Kades, kalau kesehariannya dulu nih sebelum jadi Kades nih, ini sibuknya di bidang apa nih? Kalau saya pribadi dalam kesibukan, dulu saya sebelum jadi kepala desa, saya sudah menjabat sekretaris desa. Sekretaris desa ya. Tapi dalam hal kegiatan-kegiatan lain ada seperti saya menjual material, bidang gitu ya. Jadi memang bergelut memang untuk masyarakat. Ya. Jadi memang sudah layak untuk menjadi seorang Kades untuk masyarakat tentunya. Ya, yang jelasnya layak tidak layak mungkin masyarakat yang nilai. Yang menilai. Alhamdulillah. Oke, tapi kalau udah sampai jadi terpilih artinya masyarakat udah menilai sendiri ya. Nah, kalau untuk di Desa Muara Bliti Baru sendiri ini ada berapa untuk warganya nih Pak? Desa Bliti Baru hasil dari kami CNG kemarin, SDGs kemarin, 2.163 jiwa, terdiri dari 684 kakak. Wow. Terdiri dari 4 dusun. Jadi ada 4 kadus di sana ya. Jadi di bawah Bapak ini ada kadus lagi yang membantu kinerja ya. Baik. Nah, kalau untuk bisa dikatakan tiap desa kan kita memiliki sumber daya alam yang ada atau potensi alam. Kalau untuk Desa Muara Bliti Baru sendiri ini potensinya di bidang apa nih?
potensi alam yang ada di Beliti Baru ini untuk masyarakat ya khususnya. Iya, untuk masyarakat. Karena untuk pencarian juga masyarakat ini sepertinya mengambil batu, pemecah batu yang sumber daya alam yang ada di desa kita. Mungkin yang lainnya sejenis, kalau yang dulu-dulunya mungkin rotan ataupun ya bambu dijadikan alat seperti kursi gitu, ranjang gitu kan. Jadi semua yang ada di sana itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk warga ya. Nah, Pak Kades, kita masuk untuk visi misi nih ya. Jadi visi misi ini sendiri tentunya kan dulu pada saat Pak Kades pencalonan nih, pasti banyak banget visi misi yang udah disampaikan. Nah, kira-kira dari visi misi ini sendiri nih, ini udah berapa persen yang udah dijalani? Kalau visi misi yang jelasnya saya visi misi untuk yang pertama saya bangkit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur, agar transparan. Dalam membawa kepemimpinan saya, alhamdulillah, karena ini kan kita ada media sosial sekarang kan. Iya, banyak banget. Segala suatu kegiatan saya upload di medsos, FB, Instagram. Jadi semua orang bisa lihat. Bisa lihat itu bukti kegiatan nyata. Ya. Kegiatan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di desa itu. Jadi memang untuk saat ini lebih memprioritaskan di apa nih untuk ini untuk masyarakat, selain untuk membenarkan untuk daripada administrasi administrasi pelayanan kita masyarakat kita tingkatkan. Yang jelasnya kita sebagai kepala desa ini pengabdian kita kepada masyarakat. Prioritaskan pelayanan prima. Ini pelayanan yang seperti apa nih yang bisa dikatakan prima yang diberikan untuk masyarakat? Ini saya cerita dikit ya. Iya. Sejak saya dilantik tanggal 30 Juni tahun 2021, kemudian pada saat hari pertama saya masuk kerja, besoknya saya panggil semua perangkat desa begini, saya ajak rapat bersama. Jadi di situ saya ajak rapat kepada perangkat desa dan BPD bahwasanya seluruh yang ada masyarakat desa Beliti adalah masyarakat. Jadi tolong diurus secara baik, tolong dilayani secara baik. Jangan ada kita membedakan lagi dalam hal politik. Itu yang saya utamakan dulu. Jadi siapapun itu? Ya, siapapun itu kita harus layani karena saya diberi amanah ini adalah untuk pengabdian. Meskipun ada beberapa warga yang mungkin tidak memilih secara langsung. Ya ini. Tetap harus dilayani ya. Ya inilah kenapa saya ajak perangkat desa dan PD rapat. Supaya dia tahu Pak Kadesnya begini, apalagi dia sebagai perangkat kita, bawahan kita gitu kan, harus kita layani masyarakat siapapun. Jadi dia harus adil ya. Iya, siapapun dia, walaupun di dalam hal ini bagi pemerintahan, tapi kalau secara ada yang pribadi itu berbeda kan. Secara pemerintahan tidak ada unsur pilihkasi ataupun unsur-unsur politik tidak ada. Kembali dari nol lagi, dari awal itu yang saya ciptakan. Kalau untuk strategi atau mungkin ada hal-hal yang lebih signifikan, contoh mungkin ada perubahan sebelumnya, mungkin sekarang ada kayak jemput bola pelayanan, mungkin untuk membantu daripada masyarakat ada kayak sejenis mungkin di bidang kesehatan ada digratiskan, seperti apakah ada seperti itu? Di dalam hal bidang kesehatan kita kan ada posyandu tiap bulan. Ada posyandu tiap bulan. Ya, baik lansia, baik anak-anak. Kami di desa telah terapkan bahwasanya pada tanggal 21 sama tanggal 24 kalau nggak salah ada 2 jadwal posyandu. Di sana kami prioritaskan kepada masyarakat kami termasuk lansia sama bayi. Alhamdulillah di setiap, tapi tidak di setiap, mungkin ada waktu-waktu ada bantuan dari kami dari desa, baik itu makanan, baik itu segi susu apa segala untuk gizi ya, gizi lah bagikan, karena kita apalagi sekarang kita harus melawan stunting. Iya, jangan sampai ada stunting di antara kita. Baik, Pak Kades, tentunya sesaat lagi saya akan bertanya kepada Bapak tentunya kendala-kendala yang mungkin saat ini sudah Bapak rasakan. Sudah 1 tahun pasti banyak saya kendala, karena mengubah daripada kebiasaan lama ini agak sulit ya. Kita sekarang akan membahas masalah kendala, tentunya untuk kendala apa saja yang sudah Bapak Kades rasakan dalam membangun Muara Beliti Baru sendiri. Untuk bisa di rumah, tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Update berikan info terkini, dan kita masih bersama Bapak Kades Muara Peliti Baru Kabupaten Musirawas, yaitu Bapak Zaibul Basri. Pak Kades, selama Pak Kades menjalankan visi misi ini sendiri, tentunya pasti banyak saya kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kira-kira bisa ceritain nggak untuk kepada pemirsa Selamat TV, kendala apa aja dirasain? Kalau permasalahan kendala sebenarnya ya ada, tapi kan istilah bisa kami atasi. Baik. Seperti contoh kadang-kala kan masyarakat, tapi sering kami sosialisasikan bahwasanya kependudukan itu, administrasi kependudukan itu sangat penting. Iya. Nah itu yang sering terjadi kendala, kadang urusan masyarakat pas ada urusan administrasi kependudukannya belum ada. Berarti anak-anak yang baru taman SMA belum bikin KTP. Ataupun akte belum dibikin. Makanya kami sering sosialisasikan bahwasanya administrasi ini sangat penting. Baik, benar sekali. Jadi seperti kendala seperti itu. Kalau kendala yang lainnya alhamdulillah sama kami menjabat belum terasa begitu. Cuman kami selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, baik di bidang agama, pemuda, ataupun di bidang umumnya kami hadir di situ. Jadi segala bidang selalu ada. Ya, baik acara kematian, adapun acara persedekahan. Insya Allah kami tidak ada halangan, kami hadir di tengah masyarakat di situ. Kalau lagi sedekah kayak gitu, di acara kayak gitu, duduknya di depan atau di belakang atau bantu di parkiran nih? Enggak. Kalau kebiasaan kami kan kalau sebagai kepala desa adalah orang yang nomor satu di desa namanya, kan pasti di area ke depan disediain untuk kita penyambut tamu. Baik. Karena kan ada beberapa yang memang aduh saya nggak mau nih, udah di belakang aja gitu. Tapi memang tidak. Kalau itu mungkin dulu loh. Sekarang udah beda ya, karena memang harus, dan itu memang momen untuk kita mensosialisasikan kepada masyarakat lainnya. Karena kalau kita nanti di depan selalu kan itu kan ada tamu. Iya. Kalau kita selalu pengen hargai dan dihargai di depan selalu kan, kita jabatan hanya sementara. Benar. Jabatan. Titipan. Titipan. Baik. Tidak semuanya jabatan akan kita terus menerus. Dan mungkin kan secara bergantian pada dan ada masyarakat, ada masanya ya. Jadi kita tidak bisa yang seperti itu ya Pak ya. Baik, nah kalau untuk Pak Kades sendiri nih Pak Kades, mungkin banyak sekali warga yang memang mereka kesulitan dalam mendapatkan administrasi, contoh seperti KTP, KK dan lain sebagainya seperti itu. Karena apakah ada kebiasaan warga, kebiasaan buruk, bukan buruk, bisa dikatakan apa ya? Ada nggak sih, pernah nggak sih ada warga yang datang marah-marah gitu dengan alasan kenapa ini saya susah banget nih mau dapetin KTP sama KK, ada nggak seperti itu? Dalam pengalaman seperti itu kadang-kala kami di pemerintah adalah salah satu warga seperti itu kan. Karena karakter ya beda-beda. Ya karakter berbeda-beda, tapi kan kami ajak duduk santai, komunikasi kan, apa permasalahan kita ajak bicarakan kan. Sebab kita bilang di sini kan kantor. Iya, benar. Apapun kita saling menghargai dan saling menghormati. Jadi kan kita ajak gitu. Mungkin nanti ada penjelasan dari kami, mungkin pangkat yang lainnya. Insya Allah dengan adanya komunikasi yang baik, mereka lebih mengerti lah. Baik. Kebiasaan ini bukan kebiasaan, sering terjadi di masyarakat, khususnya untuk masyarakat desa. Ini sering bentrok data untuk bantuan-bantuan pemerintah. Contoh bantuan PKH, bantuan sembako, minyak goreng, ini pasti bentrok. Pernah ngalamin seperti itu? Iya. Kalau bantuan-bantuan ini kan seperti kalau masalah bantuan COVID ya, kalau COVID kemarin kan karena kami jalankan memang sering terjadi karena pembagiannya orang begitu banyak, kita hanya mendapat sekian. Iya. Jadi kalau untuk menyentuh kepada seluruhnya kan itu tidak mencukupi. Iya. Tetapi yang jelas kami dari pemerintah desa, kami bagikan ibaratnya yang diutamakan dulu kan. Sudah itu kalau ada bantuan yang keluar lagi mungkin kami bukan bagian lagi ke masyarakat yang belum. Baik. Jadi agar
semuanya merasakan. Tapi dalam hal bantuan PKH, bantuan BPNT itu sudah dari dulu, karena itu sudah dikelola oleh dinas sosial. Jadi alhamdulillah dengan adanya CNNG sekarang ada pengelolaan data sekarang ini lebih bagus lagi daripada yang tahun sebelumnya. Karena sekarang kan memang awalnya dari pemerintah desa dari bawah, adanya musyawarah desa untuk memutuskan berhak atau tidaknya dia untuk mendapatkan bantuan ini kan. Jadi langsung data dari desa langsung ke pusat. Ya, langsung ke dinas sosial yang mengolah CNG datanya langsung ke pusat. Yang kita usulkan nanti ke depannya masyarakat itu dapat apa idenya kita bukan tidak tahu kami kan, karena udah urusan kantor pusat nanti, karena ini bukan kewajiban kami, cuman tugas kita hanya kami menyampaikan, mengusulkan gitu kan, mengusulkan nama-nama masyarakat kita yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Karena posisi di desa ini kan kadang-kadang kan masyarakat ini kehidupan kan kalau dulu ya memang taraf kehidupannya memang mungkin memang dia berhak menerima. Tapi mungkin dalam kehidupan berkelanjutan mungkin ada perubahan. Nah itu kan bisa kita hapuskan bergantian dengan yang lainnya seperti itu. Dia tidak selamanya. Jadi istilahnya dalam hal pendataan sekarang alhamdulillah cukup baik dari pemerintah. Memang kalau tahun-tahun sebelumnya kami juga bingung kadang-kadang. Karena apa? Karena posisi yang masuk data dan kadang-kala yang dibuang datanya kadang-kala tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan masyarakatnya. Masyarakat yang berhak menerima tapi bisa keluar. Nah itu kan. Tapi tadi gunanya dalam evaluasi bersama dan bisa menentukan masukin di 6NG tadi gitu ya. Jadi ini sudah untuk saat ini mungkin lebih tertib ya. Lebih aman lagi. Tidak seperti dulu. Oke. Satu pertanyaan spesial buat Pak Kades. Capek nggak sih jadi Kades? Alhamdulillah kalau untuk sementara kan baru pejabat kita 1 tahun dalam hal ini sebagai kepala desa ini melayani masyarakat ini 1-2 kali 4 jam, Pak. Tidak ada jam. Tidak ada jam yang lain. Ya. Tapi baik malam, baik siang, baik pagi, kadang-kadang kan ada permasalahan. Yang jelas kita harus sebagai kepala desa, apalagi masyarakat kita apapun, biar malam, biar tengah malam, biar subuh, ya tetap kita layan, kita bangun. Baik. Ya. Tapi memang itu sudah menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai kepala desa. Dan itu sudah tahu ya bakal seperti itu dan sudah siap ya. Karena amanah yang diberikan sebagai dikasih oleh masyarakat ya kita jalani sebaik mungkin. Benar sekali. Tapi masih bisa untuk membagi waktu bersama keluarga ya. Alhamdulillah masih bisa ya. Alhamdulillah. Oke, baik, kita akan lanjut sesaat lagi Pak Kades. Kita akan membahas kira-kira apa sih yang udah Pak Kades berikan untuk Desa Muara Beliti Baru, sarana prasarana tentunya. Tapi kita akan break sejenak. Pemirsa di rumah, setelah kita akan kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita bersama Bapak Kades Desa Muara Beliti Baru, Kabupaten Musirawas. Pak Kades, kalau ini kan udah baru 1 tahun nih Pak Kades menjabat nih ya, kira-kira untuk di kantor sendiri nih, kita bahas dulu kantor ya, belum ke tempat lain nih. Untuk kantor sendiri, apa nih sarana prasarana yang udah Pak Kades perbaiki nih untuk di kantor? Karena mungkin sebelumnya masih banyak kekurangan ya. Artinya bukan tidak ada, tapi masih ada kekurangan. Apa aja yang udah Pak Kades ubah atau Pak Kades perbaiki? Kalau semasa saya menjabat, karena saya sebelum jadi kepala desa menjadi sekretaris desa, jadi lingkupan saya di kantor desa. Di kantor desa. Jadi yang selama ini mungkin sudah baik akan kita buat lebih baik lagi. Apalagi prasarana di dalam kantor desa. Alhamdulillah saya menjabat langsung saya
mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk membangun kantor desa. Baik. Alhamdulillah mungkin tahun ini akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Musirawas kantor desa Musi Baru, karena kami terletaknya di ibu kota Kabupaten Musirawas. Mungkin ini menjadi sebagai contoh di Kabupaten Musirawas juga akan dibangun 2 tingkat. Wow, keren. Jadi kedepannya, kenapa saya ingin kantor desa dulu saya kedepankan, diutamakan dulu? Karena saya merasa kami ingin bekerja merasa nyaman, dan lagi masyarakat yang akan berurusan, yang akan ada urusan di kantor desa, dengan adanya mungkin kantor yang tempat yang bagus, merasa nyaman dan merasa jadi pelayanan prima ya gitu. Iya. Jadi memang dari masyarakat untuk masyarakat. Iya. Karena semua itu memang dibutuhkan untuk masyarakat. Baik. Nah, kalau selama Pak Kades menjabat sendiri nih, ada strategi khusus nggak sih Pak Kades untuk membina daripada sumber daya manusianya, khususnya untuk perangkat desa atau mungkin untuk warganya? Kalau pembinaan secara khusus saya tidak ada, tetapi dalam hal ini kami selalu bekerja sama, saya dan bersama dalam melayani masyarakat. Alhamdulillah sumber daya manusia yang ada di keperakatan aku ya cukup bagus lah, ada yang S1, ada yang D3, ada tamat SMA. Apalagi sekarang perangkat desa harus banyak menguasai komputer, karena segala sesuatunya sekarang ingin membangun desa. Kalau segala sesuatunya belum selesai di desa, ini tidak bisa membangun desa. Jadi memang sumber daya manusia. Iya, sumber daya manusia yang harus memang sudah berpengalaman di sini. Iya. Tapi memang Pak Kades support ya? Support semua. Baik. Karena alhamdulillah kami setiap Senin pagi kami apel di sana, mungkin ada kegiatan-kegiatan. Saat di apel itulah saya menjelaskan apa yang kita harus lakukan mungkin pada hari itu, ataupun mungkin ada kelanjutannya pada hari saat apel. Baik. Nah, Pak Kades seperti biasa nih, di akhir acara kita mengesahkan untuk Pak Kades narasumber untuk memberikan himbauan atau mungkin ada informasi-informasi yang harus kita dengar bersama. Nih kami persilakan. Alhamdulillah, kalau himbauan kepada khususnya masyarakat Musi Baru, selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, sama-sama untuk memajukan, membangun desa Musi Baru yang lebih baik lagi, merasa menjaga kebersamaan untuk merasa nyaman masyarakat desa Musi Baru, agar Musi Baru menjadi desa yang religius, yang aman, yang tenang, jadi merasa seluruh masyarakatnya terasa lebih nyaman. Baik. Jadi sama-sama tentunya untuk seluruh warga desa Muara Beliti Baru ya Pak ya, sama-sama saling jaga kekompakan, kemudian juga tentunya yuk sama-sama kita harus menjaga yang namanya ketentraman untuk kita semua ya, karena demi untuk Muara Beliti Baru lebih religius dan lebih baik lagi. Pak Kades, terima kasih banyak untuk hari ini kebersamaannya, terima kasih banyak untuk seluruh warga Muara Beliti Baru, khususnya titip salam dari kita. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya di lain kesempatan, atau mungkin nanti kita boleh berkunjung ke sana ya Pak ya? Boleh. Atau mungkin nanti boleh kita nanti lihat untuk pembangunan daripada gedung barunya nanti boleh, ya. Silakan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Di bulan 8 atau di bulan 8 udah mulai pembangunannya Pak ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Zaipul Basri, Kades Muara Beliti Baru, Kabupaten Musirawas untuk waktunya, dan pemirsa di rumah tetap di bincang kita bersama Pak Kades, dan insya Allah tentunya sama-sama kita boleh kita untuk berkunjung ke desa Muara Beliti Baru ya. Jadi mungkin untuk berkunjung Pak Kadesnya ramah banget nih ya. Nanti kita ke sana langsung disaji gitu ya. Iya, disambut yang luar biasa sekali. Saya Iqbal dan juga narasumber pemain undur diri. Terima kasih dan saksikan terus up to date hanya di Selampari TV punya kita Gale. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.